Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, saat kita mencintai seseorang, pastinya kita ingin selalu bersama, berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Tapi saat part ini hilang, saat orang ini tidak ada lagi dalam kehidupan kita, pasti ada yang hilang juga dalam hidup kita. Pasti ada yang tidak biasa, biasanya kita sama-sama, biasanya kita mungkin bisa saling curhat, atau paling tidak kalau kita lelah ada orang yang bisa membuat kita lebih nyaman dan orang itu tidak ada. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melanjutkan hidup lebih baik pasca kehilangan? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, ini kita bicara tentang sebuah hubungan ya. Pastinya kan tadi yang sudah aku bahas juga bahwa saat kita mencintai seseorang maunya kita sama-sama terus ya Anti ya. Maunya bisa berbagi, bahkan kalau bisa sampai menua bersama lah istilahnya, romantisnya seperti itu. Tapi saat salah satu dari kita mungkin harus pergi, baik itu ada yang mungkin berpisah karena ada kesepakatan tertentu ya, ada hal-hal yang sudah tidak cocok lagi, atau juga mungkin dipisahkan oleh maut. Ini pastinya jadi satu hal yang berat dan pastinya membuat kita merasa aduh kayaknya saya nggak bisa lagi nih hidup melewati ini semua tanpa dia. Apa yang membuat kehilangan itu begitu berat pada seseorang? Padahal sebelumnya mungkin kalau kita bicara logika, dulu juga saya tidak mengenal dia, dulu juga hidup saya tidak ada dia. Kenapa begitu berat untuk saat ini? Iya, jadi yang menjadikan berat adalah sesuatu hal yang membuat kita sudah terbiasa bersama dengan dia. Pada saat kemudian kita sehari-hari punya suatu kebiasaan, rutinitas, kemudian ada juga sosok-sosok yang memperhatikan kita secara berkala, dan pada saat suatu waktu ini semua tiba-tiba hilang dan tidak terjadi lagi. Nah itulah sebetulnya yang membuat kita merasa bahwa kita kehilangan itu semua. Kalau tadi Onti sendiri bilang bahwa ya karena terbiasa ada dia, sekarang berarti kondisinya tidak biasa. Ada juga orang yang merasa tidak lagi berharga dan tidak lagi utuh karena tidak ada pasangannya. Apa yang membuat dia merasa tidak lagi menjadi manusia yang utuh saat tidak bersama pasangan? Apakah karena tadi memang biasanya sama-sama gitu? Iya, biasanya sama-sama. Kemudian biasanya ada hal-hal yang memang dia tidak bisa lakukan. Padahal sebetulnya dia bisa nih. Tapi karena sudah terbiasa bagian itu dilakukan oleh pasangannya. Jadi pada saat kehilangan dia, nah ada satu hal yang tadinya sudah kita serahkan, ini kita merasa bahwa ini hilang gitu. Tapi sejalan dengan waktu kemudian kita bisa melihat bahwa oh ternyata saya bisa kok, dengan kemudian mencoba lagi untuk membuat hal-hal yang tadi kita serahkan menjadi part atau bagian dia, kita mulai coba untuk lakukan sendiri dan akhirnya merasa bahwa iya ya ternyata saya bisa. Tapi untuk mencapai titik itu pasti sulit, pasti berat, dan pasti memakan waktu yang lama. Itu dia, kadang-kadang akhirnya kita merindukan aduh biasanya nih yang betulin ini di rumah dia gitu ya. Apalagi hal-hal yang baik pasti banyak yang mungkin biasa nih yang masak seenak ini hanya dia nih. Atau bahkan hal-hal buruk juga kita rindukan juga ya. Biasanya yang naruh baju sembarangan juga dia gitu ya. Ini juga jadi satu PR tersendiri. Tapi kan hidup harus berlanjut. Apa yang bisa menjadi penguat pertama? Apalagi di saat tahap-tahap denial ini kan tahap paling sulit sebenarnya di awal-awal. Apa yang bisa menjadi penguat pertama paling tidak untuk diri kita sendiri bahwa saya bisa loh. Nah kalau bicara tentang penguat ini, setiap orang pasti punya tingkat dan juga hal-hal yang berbeda tentang apa sih yang bisa menguatkan dia. Tapi secara umum biasa adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Ini yang paling menguatkan. Biasanya adalah teman-teman dekatnya. Karena teman-teman dekat ini yang punya peranan penting, misalnya mengajak dia untuk melakukan aktivitas bersama, hal-hal rutin yang memang ada bersama, misalnya sudah bekerja teman-teman kantor atau misalnya teman-teman kuliah. Nah ini adalah hal yang memang paling bisa membuat seseorang itu kemudian akhirnya bisa merasa bahwa ini adalah hal yang bisa saya terima pada akhirnya. Kemudian kedua juga dari keluarga, dan bisa juga sebetulnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri adalah pertama, mengakui bahwa perasaan ini adalah perasaan yang wajar. Jadi ingat, tidak untuk dihapuskan, tidak untuk dilupakan, karena nggak mungkin bisa melupakan, tapi menerima. Jadi kalaupun sekarang lagi sedih, lagi marah, terima aja dulu keadaan dan emosinya. Dan kemudian by the time waktu berlalu, yang penting kita tetap melakukan hal-hal yang produktif ya, sesuai dengan tugas kita ataupun tugas belajar, kuliah dan sebagainya kita lakukan. Bergaul dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Nah, sejalan dengan waktu itu akan kembali lagi ke
ke dalam kehidupan kita tentunya. Nah itu dia, dan intinya kalau bahasa anak sekarang harus move on. Move on, iya Nah betul. itu dia, nanti kita akan bahas setelah jeda, tapi kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana melanjutkan hidup pasca kehilangan. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Teresia. Langsung kita sapa. Halo. Halo Mbak Teresia. Oke, kita panggil Mbak, masih muda, cantik sekali. Halo Mbak Teresia, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, Halo Amfi Jovita. Halo Tere. Selamat datang di Kumpul Keluarga. Oke Mbak Teresia, kita hari ini berbincang tentang bagaimana melanjutkan hidup pasca kehilangan. Kalau saya boleh bertanya, apakah pernah mengalami kondisi semacam ini? Pernah, Mbak. Kalau boleh diceritakan sedikit, saat itu apa yang dialami? Waktu itu sempat putus sama pasangan. Gitu. Kemudian yang menurut saya hal yang paling berat itu adalah ketika orang yang kita sayang itu mulai nyakitin kita secara verbal ataupun fisik. Dan waktu itu putusnya itu pas sehari sebelum birthday. Jadi memang posisinya itu waktu memang agak susah untuk move on gitu. Karena biasanya melalui ulang tahun bersama begitu ya. Ini kondisinya boleh tahu Mbak, berapa lama sudah menjalin hubungan? Apakah memang sudah sampai di tingkat sepertinya mau ke arah yang lebih serius? Waktu itu memang sempat berpikir bahwa kalau menurut saya tiap wanita pasti ada impiannya masing-masing gitu. Dimana di umur mulai dari 20-an itu pasti udah mulai berpikir untuk mengarah ke yang lebih serius gitu. Jadi waktu itu posisinya saya di umur 25-an. Jadi udah berpikir untuk mengarah ke hubungan yang lebih serius. Pastinya ya. Terus kemudian mungkin satu dan lain hal kita gak cocok. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk berpisah. Apa sih yang paling berat selain memang akhirnya menghadapi ulang tahun yang biasanya bareng-bareng, ini enggak gitu ya. Nah selain ulang tahun tadi, mungkin momen-momen spesial pastinya jadi biasanya sama dia nih, ini tidak. Apa hal lain yang membuat akhirnya berat? Atau mungkin ada sisa luka yang tertinggal, apalagi tadi Mbak Tere sendiri bilang ada mungkin jadinya menyakiti atau hal lain. Kalau dari saya, pengalaman move on yang berat buat saya itu adalah ketika orang yang kita sayang atau cintai itu tadi saya bilang kalau misalnya menyakiti kita lewat verbal gitu ataupun fisik. Cuma yang waktu kemarin itu saya alami adalah verbal gitu, yang dimana kata-kata itu nyakitin atau misalnya mulai dari pasangan yang toksik. Jadi pasangannya itu menuduh saya melakukan perselingkuhan dan lainnya yang mungkin saya nggak pernah lakuin gitu. Jadi itu yang membuat saya terus berpikir dan kepikiran hal tersebut gitu. Kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi? Padahal selama ini kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Gitu sih Mbak. Baik, jadi yang membuat sulit move on justru adalah hal-hal yang pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya Antia. Dan ini memang bisa terjadi ya, justru kadang-kadang mungkin berpikir susah move on karena terlalu mencintai, susah move on karena terlalu baik gitu, mungkin di-treatnya like princess gitu, tapi bisa juga susah move on karena terlalu disakiti. Menurut Anti? Iya bisa, jadi memang kalau untuk
apa yang menyebabkan seseorang atau sepasang itu putus, kan biasa hal-halnya berbeda-beda ya. Nah memang dalam hal ini, tapi saya mau menyatakan salut nih sama Teresia ya, karena sekali. bisa mengambil keputusan yang baik nih. Baik sekali. Karena memang dengan pasangan yang toksik, memang kita harus tahu bahwa itu nggak bisa kita jadikan pegangan untuk ke masa depan. Betul. Dan jadi ada suatu keberanian untuk memang bisa mengakhiri hubungan tersebut. Ini adalah hal yang baik. Nah tapi tadi seperti yang Dika katakan, susah move on bisa jadi ada suatu hal yang kemarahan dalam diri akibat tidak terima karena dikatain atau kemudian dilakukan hal-hal yang memang sebetulnya tidak sesuai dengan harga diri kita atau hal kita. Nah, tidak tahu juga misalnya contohnya apa motif dari sang mantan tersebut. Bisa saja dia memang ingin lebih menyakiti atau kemudian merasa ada hal-hal yang dia ingin dapat tapi dia nggak dapat, kemudian akhirnya dilakukan semacam itu, dendam dan apapun itu, atau memang sudah sifatnya seperti itu. Tapi apapun itu memang arahnya tidak benar, dan memang kita harus punya suatu tekad dan juga keberanian kalau memang ini kan namanya adalah pacaran ya kan, masa kita menyesuaikan. Jadi namanya juga masa penyesuaian, nggak harus kok kita jadi sama dia. Malah ada hal-hal yang bisa kita syukuri bahwa kita bisa mengambil keputusan yang tepat kalau memang orang itu emang sudah nggak bagus buat diri kita atau masa depan kita, atau bahkan tadi menghina ataupun bahkan sudah melukai hal-hal yang menjadi prinsip hidup kita. Baik, nah Mbak Teresia, kalau bicara tentang move on, berapa lama kira-kira saat itu kalau dilihat, maaf ini jadi harus menarik ke belakang gitu ya, berapa lama akhirnya bisa move on? Bisa luka batin yang tadinya ditinggalkan dari hubungan tersebut paling tidak terkikis dan lama-lama hilang? Untuk proses move on-nya itu memang nggak mudah, karena saya juga percaya tiap orang itu punya prosesnya masing-masing dan pasti punya waktunya tersendiri gitu. Kemudian untuk waktu move on-nya buat saya itu mungkin kisaran 1 tahunan, dan setelah itu mungkin banyak introspeksi diri, memperbaiki diri, terus dengan melakukan hal-hal yang lebih positif dan banyak belajar dari pengalaman yang udah pernah saya lalui, gitu sih Mbak. Saat menjalani 1 tahun pemulihan lah ya, pemulihan hati, pemulihan diri, ada tidak trauma atau enggan akhirnya merasa tidak percaya untuk melanjutkan hidup lagi atau memulai lagi hubungan dengan orang lain? Apakah ada rasa semacam itu timbul selama 1 tahun masa pemulihan diri? Dari yang waktu setahun itu saya lebih fokusin untuk bekerja, karena memang kita masih di usia produktif. Jadi setahun pertama itu memang saya fokusin di bekerja. Kemudian setelah setahun berlalu, saya mulai memberanikan diri untuk dekat dengan pasangan gitu, atau dekat dengan lawan jenis. Namun yang saya rasain ini kurang lebih 2-3 tahun, saya selalu merasa saya tidak menemukan orang yang saya cari, dan saya merasa trauma untuk dekat dengan orang tersebut gitu. Saya takut akan hal yang sebelumnya saya rasakan terus saya rasakan kembali. Jadi selama waktu 2-3 tahun itu saya merasa saya belum menemukan orang yang saya cari gitu. Jadi 2-3 tahun bahkan masih, walaupun dibilang mulai berani untuk mengambil keputusan, atau menjalani hubungan dengan orang lain, masih ada rasa takut, ada rasa enggan, takut yang lalu terulang, dan memang belum mendapatkan yang benar-benar sesuai dengan hati. Tapi kayaknya ini karena 2 hari lalu ya baru melangsungkan pernikahan. Selamat juga nih Mbak Teresia. Terima kasih. Berarti akhirnya menemukan tambatan hati begitu ya. Apa yang membuat akhirnya yakin dengan pasangan yang Mbak pilih untuk menjadi suami? Sebelumnya memang seperti yang tadi saya katakan juga, saya punya spare waktu yang cukup lama, 2-3 tahun untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi. Banyak hal juga yang udah saya pelajari. Kemudian sebelumnya ini dikenalin sama temenku juga yang kerja, terus kita mulai berteman. Aku mulai
eh, curhat juga ke teman, ke keluarga, atau ke orang-orang terdekat, kira-kira sebenarnya apa yang saya butuhkan dalam diri saya. Apakah orang yang cuek, dan apakah kalau misalnya saya mendapatkan orang yang cuek, bisa nggak saya terima hal tersebut gitu. Nah ternyata memang banyak hal yang bisa saya terima dan ada yang tidak bisa saya terima gitu. Nah kemudian saya bertemu dengan pasangan yang sekarang, kita berteman, dan setelah kita berteman cukup lama, kita mulai memutuskan untuk menjalani hubungan yang serius. Dan pasangan yang saat ini, suami saya sendiri, sudah menunjukkan hal-hal yang saya cari dan bisa saya terima, dan udah melakukan banyak hal yang terbaik buat saya, bahkan udah super duper perhatian dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Jadi menurut saya bahkan Tuhan itu baik banget. Setelah saya melakukan perjalanan yang cukup panjang, dan sekarang saya bisa menemukan seseorang yang bahkan di luar ekspektasi saya sih. Luar biasa, ini adalah berkat juga dari Tuhan ya. Baik, terakhir di sini ada psikolog kita, ada Aunty Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Yang ingin saya tanyakan ke Aunty Jovita adalah, ada beberapa teman saya yang belum menikah sampai saat ini. Salah satu alasannya adalah karena yang sifat trauma dan susah untuk move on. Salah satunya yaitu yang tadi sama halnya seperti saya, disakiti juga, dihina secara fisik ataupun verbal. Terus namun hal yang lebih menyakitkan adalah lelaki tersebut ternyata berselingkuh gitu. Nah pertanyaan saya adalah, bagaimana cara terbaik untuk menghibur dan memberi dukungan kepada teman-teman yang sedang patah hati, karena seperti hal yang sudah mereka lakukan ke saya, sampai saat ini banyak dukungan yang sudah mereka berikan juga ke saya. Sebaliknya saya ingin memberikan dukungan yang sama untuk mereka. Luar Gitu Aunty biasa. Jovita. Thank you Aunty Jovita. Silakan Aunty. Iya, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini Ya. sangat menarik dan menunjukkan bahwa Tere ini memang seseorang teman yang care gitu sama teman Empati lainnya. ya. Benar, berempati, apalagi punya background bahwa pernah merasa bahwa susah sekali sih move on itu, dan ada kekuatan tersendiri yang datang dari seorang teman-teman dan juga dari orang-orang yang ada di lingkungan terdekat, sehingga bisa membuat diri bisa bangkit seperti saat ini dan ingin melakukan hal yang sama kepada temannya. Dan benar sekali, tadi saya setuju sekali bahwa setiap orang itu punya batas waktu yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa move on dari keadaan yang sangat tidak mengenakan, terutama dalam hal putus dengan pasangan atau berpisah dengan pasangan. Nah jadi untuk temannya tadi Tere yang kemudian masih belum bisa move on atau sampai sekarang masih belum menikah karena memang ada rasa tadi trauma dan tidak percaya dengan pria lagi karena punya pengalaman yang begitu pahit dengan yang lalu. Nah ini sebagai seorang teman adalah cukup hadir aja buat dia. Jadi kalau punya waktu lebih gitu ya, bisa kemudian menanyakan kabarnya, ngajak hangout bersama, nelpon ataupun ngechat gitu untuk menanyakan kabarnya, mengajak keluar jalan-jalan, seneng-seneng bareng, melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif yang misalnya biasa dilakukan. Misalnya contohnya apakah itu menonton, sharing misalnya tentang novel-novel yang dibaca, atau misalnya melakukan olahraga bersama bareng gitu ya, misalnya suka yoga bareng, itu bisa dilakukan. Terus kemudian juga bisa juga dengan misalnya pendekatan rohani juga bisa dilakukan, misalnya saling mendoakan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, kemudian juga ngajak untuk rekreasi misalnya pada saat hal-hal ataupun suatu waktu momen-momen spesial, misalnya pada saat dia ulang tahun. Nah itu sebagai orang terdekat atau sebagai teman atau sahabat itu sudah lebih dari cukup. Nah sisanya itu adalah memang bagian dia, karena times will heal gitu. Jadi waktulah yang bisa membuat seseorang tersebut sembuh dari luka batinnya, untuk sembuh dari atau bisa memaafkan atau bisa menerima bagian dari masa lalunya tersebut. Tapi sebagai seorang teman, itu yang kamu lakukan itu sudah lebih dari cukup. Baik, kira-kira seperti itu Mbak Teresia, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kempul Keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Oke, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana melanjutkan hidup pasca kehilangan. Tadi kita sudah ngobrol juga dengan narasumber kita, ada Mbak Teresia, di mana mungkin kadang-kadang kita berpikir yang gagal move on itu cuma saat ditinggal oleh kekasih hati yang baik gitu. Ternyata sakit atau luka batin itu juga membuat kita sulit untuk move on, bahkan sulit untuk memulai lagi hubungan dengan orang lain. Nah, kalau bicara tentang ini berarti ada trauma yang bisa terjadi juga ya? Iya, betul. Karena trauma itu kan bentuknya bisa bermacam-macam. Iya. Bisa karena tadi misalnya contohnya orang yang sangat dipercaya dalam hidupnya tiba-tiba meninggalkan dia. Jadi orang yang saya percaya aja bisa berbuat ini sama saya. Gimana dengan orang lain? Makanya kemudian menutup hati untuk orang-orang baru. Bisa jadi seperti itu. Atau tadi bisa juga karena pasangannya misalnya terlalu baik buat dia, terlalu mungkin tanda kutip sempurna buat dia. Sehingga dia merasa bahwa yang sempurna aja begini, apalagi yang lain misalnya. Nah, itu adalah trauma-trauma yang biasa dia lakukan atau bisa dia hadapi. Nah, bisa juga kayak tadi contoh kasusnya adalah dari Teresia ya, bahwa sebetulnya dari hubungan aja udah kelihatan toksik, udah kelihatan menyakitkan dan sudah sebetulnya tidak bagus buat dia. Tapi tadi kehilangan sosok-sosok yang tadinya terbiasa. Jadi bisa jadi dalam seseorang yang putus ada 2-3 hal perasaan yang mungkin berseberangan atau berbeda jauh. Misalnya satu sisi sangat sayang dan kehilangan, bisa jadi kemudian sangat benci dan akhirnya merasa bahwa ini dendam karena ingat maksudnya kata-kata kasarnya, perlakuan yang buruk dan sebagainya. Itu bisa bercampur aduk dan karena memang perasaan manusia itu bervariasi dan unik. Nah, ini bisa aja terjadi dengan background apapun, dengan perasaan apapun itu. Tapi rasa kehilangan itu pasti akan dirasakan untuk setiap pasangan yang putus. Tinggal perbedaannya adalah dari segi durasinya, kemudian bagaimana kekuatan dia untuk bisa bangkit kembali, kemudian adanya support system yang mendukungnya. Nah, ini yang membedakan satu orang dengan lainnya. Oke, ini terakhir mungkin Anti singkat saja. Kadang-kadang orang saat kehilangan akhirnya sering bernostalgia, mengingat lagi, baik lagu kenangan, tempat ataupun apapun, aroma dan segala macam. Saat kita mau move on, sebaiknya apakah itu terus ada atau better kita hindari dulu? Iya. Nah, kalau ini terjadi pada kurun waktu awal, sebaiknya justru dihilangkan semuanya. Karena ini yang seringkali membuat orang jadi susah untuk move on. Karena misalnya barang itu masih ada di sebelah tempat tidurnya, pemberiannya masih dia simpan, message-message-nya masih disimpan. Jadi untuk tahap awal apabila ini susah, itu mending di-delete semuanya. Unfollow, kemudian semua barang-barangnya juga disingkirkan. Itu dari penelitian akan membuat seseorang lebih mudah untuk bisa menerima. Dibandingkan dia masih nyimpenin gitu ya, masih keinget, masih kelihat setiap hari. Nah, kecuali kalau memang contohnya nih udah lama kelewatan dan kemudian ada barang-barang yang sisa yang kita aja udah lupa nih kesimpan di lemari, kemudian kita mungkin sudah menemukan pasangan yang baru atau apa dan barang itu masih ada dan sudah tidak ada mengganggu perasaan kita lagi, ya boleh tetap ada di situ, nggak apa-apa. Oke, ini harus digarisbawahi karena ini yang paling penting nih saat harus move on, mau disimpan atau dibuang dulu. Oke, terima kasih banyak Anti sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga ya, tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa di rumah, saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.